Sebagai informasi, Pulau Pasir belakangan tengah menjadi perdebatan setelah Australia mengklaim kepemilikan pulau tersebut. Dilansir dari laman berita detik.com, warga NTT bernama Ferdi Tanoni meminta Australia keluar dari Pulau Pasir. Namun, Kementerian Luar Negeri menegaskan kembali bahwa Pulau Pasir memang milik Australia. Sebagaimana diketahui, Ferdi meminta Australia angkat kaki dari Pulau Pasir yang terletak di selatan Pulau Rote, pulau yang sering disebut sebagai batas selatan Indonesia. Ferdi mengaku berbicara sebagai pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timor. Untuk diketahui, Australia merupakan negara yang pernah diduduki oleh Inggris pada masa kolonial. Sementara itu, Pulau Pasir adalah kepemilikan Inggris berdasarkan Ashmore and Carter Acceptance Act pada 1933. Dia mengancam bakal membawa masalah ini ke jalur hukum di negeri Kanguru. Kalau Australia tidak mau keluar dari gugusan Pulau Pasir, kami terpaksa membawa kasus tentang hak masyarakat adat kami ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra, kata Ferdi seperti dilansir Antara, Sabtu 22 Oktober 2022. Namun siapa sangka, sebagaimana yang dikutip oleh tim update pertahanan dari salah satu laman berita resmi detik.com yang berjudul Penegasan terbaru Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia soal status Pulau Pasir. Namun, apakah penegasan yang disampaikan Kemenlu tersebut? Mari kita kupas berita ini lebih lanjut. Namun, pemerintah Indonesia menyatakan pulau itu memang milik negeri Kanguru. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Indonesia Abdul Qadir Jailani lewat akun Twitternya. Pulau Pasir merupakan pulau yang dimiliki Australia berdasarkan warisan dari Inggris, cuit Abdul Qadir. Terlepas dari cuitan Abdul Qadir Jailani, sebagaimana diketahui, Australia dulu memang diduduki Inggris, sedangkan Indonesia lebih lama dijajah Belanda. Dalam kadar tertentu, tak bisa dimungkiri warisan kolonialisme telah lestari mempengaruhi bentuk-bentuk kedaulatan negara sampai zaman internet ini. Dalam biografi Australia, Pulau Pasir bernama Kepulauan Ashmore dan Cartier. Dulu, sebelum Indonesia merdeka, Pulau Karang dan pasir kecil itu dimiliki Inggris. Pulau tersebut dimiliki oleh Inggris berdasarkan Ashmore and Cartier Acceptance Act 1933, dan dimasukkan ke dalam wilayah administrasi negara bagian Australia Barat pada tahun 1942, kata Abdul Qadir Jailani. Pulau Pasir atau Kepulauan Ashmore dan Cartier tidak pernah masuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soalnya, zaman dulu kala, pulau itu tidak ikut dijajah Belanda. Menurut hukum internasional, wilayah NKRI sebatas wilayah bekas Hindia Belanda. Pulau Pasir tidak pernah termasuk dalam administrasi Hindia Belanda. Dengan demikian, Pulau Pasir tidak pernah masuk dalam wilayah NKRI, kata Abdul Qadir Jailani. Pihak Australia menggolongkan Pulau Pasir sebagai pulau di wilayahnya. Peta Australia ini dapat diakses di situs web Otoritas Manajemen Perikanan Australia. Untuk Pulau Pasir atau Kepulauan Ashmore dan Cartier, wilayahnya masuk zona MOU Box atau wilayah yang diperkenankan dimasuki nelayan tradisional Indonesia lewat penandatanganan Nota Kesepahaman MOU Australia-Indonesia tahun 1974. Terlihat Taman Laut Karang Ashmore merupakan wilayah tapal batas Australia yang menjorok ke arah wilayah Indonesia.
Pulau Cartier Island Marine Park berlokasi lebih ke sisi dalam wilayah Australia. Terbaru, Kemlu menegaskan Pulau Pasir tidak pernah menjadi bagian dari Hindia Belanda maupun Indonesia. Jadi wilayah NKRI berdasarkan hukum internasional yang kita sebut asas uti possidetis juris adalah bekas wilayah Hindia Belanda dan dalam konteks ini Pulau Pasir atau Ashmore tidak pernah menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda. Dengan demikian, ketika Indonesia merdeka, Ashmore tidak pernah menjadi bagian dari wilayah NKRI, kata Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Amrih Jinangkung dalam press briefing Kemlu, Kamis 27 Oktober 2022. Amrih mengatakan pemerintah Hindia Belanda juga tidak pernah memprotes klaim kepemilikan Pulau Pasir oleh Inggris. Dan dalam praktiknya pemerintah Hindia Belanda juga tidak pernah memprotes klaim atau kepemilikan Pulau Pasir atau Ashmore oleh Inggris, ujarnya. Amrih menjelaskan Pulau Pasir juga tidak pernah masuk dalam peta NKRI. Baik peta yang dibuat pada 1957, 1960, maupun tahun-tahun berikutnya. Karena itu, tegas Amrih, Indonesia memang tidak pernah memiliki atau mengklaim kepemilikan Pulau Pasir. Kemudian kalau kita lihat praktik Republik Indonesia sejak atau kita lihat pada misalnya Deklarasi Juanda tahun 1957, kemudian diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1960. Pulau Pasir atau Ashmore tidak masuk dalam wilayah atau dalam peta NKRI sejak 1957, tahun 1960 maupun pada peta-peta yang dibuat setelah itu, tutur Amrih. Jadi dalam konteks ini, memang Indonesia tidak pernah memiliki atau tidak punya klaim terhadap Pulau Pasir atau Ashmore, sambung dia. Amrih melanjutkan kawasan perairan Pulau Pasir memang kerap menjadi lokasi nelayan tradisional Nusa Tenggara Timur NTT mencari ikan. Karena itulah, jelasnya, pada 1981 dan 1989, pemerintah Indonesia dan Australia menekan nota kesepahaman mengenai hak nelayan untuk mencari ikan di perairan tersebut. Kemudian untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat khususnya nelayan tradisional yang ada di NTT, Indonesia dan Australia membuat perjanjian untuk mengakomodasikan kepentingan mereka itu melalui MOU yang ditandatangani pada 1974. MOU ini kemudian disempurnakan lagi dengan perjanjian tahun 1981 dan 1989 yang kita kenal secara umum sebagai MOU Box. Di dalam MOU ini diatur mengenai hak nelayan tradisional NTT untuk melakukan kegiatan atau melaksanakan fishing rights di perairan Ashmore dan gugusan pulau-pulau lain di wilayah itu. Nah, memang sejak dahulu menjadi wilayah di mana nelayan tradisional NTT mencari ikan, papar Amrih.